Di tengah Perang Dunia Kedua, ada sebuah kisah perjuangan yang sangat ikonik, di mana seorang sniper dengan IQ tinggi bertemu dengan sniper musuh yang memiliki segudang pengalaman. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang anak bernama Vasily sedang melakukan perburuan ditemani sang kakek. Dan inilah Enemy at the Gates. Di sebuah kereta terlihat Vasily yang sudah dewasa. Dia dan rekan-rekannya sedang dalam perjalanan menuju Stalingrad. Mereka ditugaskan untuk menghadapi Nazi Jerman. Dalam perjalanan itu, pandangannya teralihkan pada seorang wanita yang sedang membaca buku, dan wanita itu bernama Tania. Tak lama kemudian, kereta pun berhenti dan para warga sipil yang ada dalam kereta tersebut diperintahkan untuk turun. Karena kereta tersebut akan dipergunakan untuk mengantar para tentara Soviet yang akan menuju Stalingrad. Setelah sekian lama di perjalanan, mereka akhirnya sampai di tujuan. Para tentara Soviet turun dari kereta dan setelah itu mereka naik ke perahu untuk melintasi sungai Volga. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba pesawat musuh datang menyerang mereka. Kejadian itu menewaskan sebagai tentara Soviet dan beruntung Vasily bisa lolos dari serangan itu. Kemudian para tentara yang selamat melanjutkan perjalanan mereka. Sesampainya di dermaga kota Stalingrad, mereka kemudian diberikan senjata. Namun karena jumlahnya yang tidak cukup, maka sebagian tentara tidak mendapatkan senjata. Dan salah satunya adalah Vasily. Mereka mulai bergerak untuk menyerang, namun tentara Nazi sudah siap siaga di posisi mereka masing-masing. Dan ketika tentara Soviet sudah semakin dekat, para tentara Nazi langsung menyerang. Serangan itu malah menewaskan sebagian besar tentara Soviet. Scene beralih di mana sebuah mobil sedang melintas di area kota yang sudah hancur lebur. Namun tentara Nazi tiba-tiba menyerang dan membuat mobil itu terbalik. Beruntung orang yang mengendarai mobil itu masih selamat dan diketahui dia bernama Danilov. Kemudian dia bergegas untuk bersembunyi. Tak lama kemudian tentara Nazi datang menuju area tersebut. Dia mencoba menghindar dari tentara Nazi dengan cara cosplay menjadi mayat. Para tentara Nazi yang sudah tiba melepaskan tembakan ke arah mayat yang ada di sana untuk memastikan semuanya sudah benar-benar tewas. Namun tak ada satupun peluru yang mengenai Danilov. Dia kemudian mengambil senjata dan bersiap menembak tentara Nazi yang berada di sebuah bangunan. Namun peluru dari senjata itu sudah habis. Saat itulah dia mendengar ada seseorang yang berbisik kepadanya. Dan orang itu adalah Vasily yang masih hidup. Ternyata Vasily juga berpura-pura menjadi mayat sebagai cara untuk bersembunyi dari tentara Nazi. Kemudian Vasily mengisi peluru dari senjata itu dan setelah selesai diisi, ia mengembalikan senjata tersebut kepada Danilov. Namun saat Danilov ingin melepaskan tembakan, dia malah ragu-ragu dan meminta Vasily untuk menggantikannya. Karena sejak kecil Vasily sudah terbiasa menembak, maka semua tentara Nazi yang ada di hadapannya tumbang satu persatu. Vasily menjadi terkenal berkat kemampuan snipernya yang luar biasa, serta Danilov yang ternyata mempunyai jabatan di pemerintahan Uni Soviet dengan mudah untuk melakukan propaganda yang membuat nama Vasily semakin dikenal banyak orang. Kehebatan Vasily dicetak dalam koran dalam jumlah yang tidak ada habisnya. Karena hal itulah jabatan Danilov dan Vasily dinaikkan. Danilov diangkat menjadi staf jenderal, sedangkan Vasily diangkat menjadi divisi sniper. Pada saat Danilov dan Vasily sedang menulis surat di rumah Filippo, tiba-tiba Tania datang. Saat itu juga Vasily dan Danilov merasa kagum dengan kecantikan Tania. Vasily kemudian mengatakan bahwa mereka pernah bertemu di kereta. Namun Tania tidak ingat akan hal tersebut. Ternyata Tania tinggal di rumah itu karena Bu Filippo sudah menganggapnya sebagai anak. Scene beralih ke kantor Nazi Jerman.
terlihat seorang jenderal Nazi yang merasa resah dengan kabar sniper Uni Soviet yang telah menewaskan tentara Nazi. Kemudian, ia mendatangkan seorang sniper Nazi yang punya banyak pengalaman, yaitu Mayor Koenig. Jenderal Nazi itu memerintahkan Mayor Koenig untuk menghadapi sniper Uni Soviet tersebut. Suatu pagi saat Vasily sedang tidur dan larut di dalam mimpinya, tiba-tiba dia dibangunkan oleh rekannya. Rekannya itu mengatakan bahwa ada sniper Nazi yang sedang berada di sebuah bangunan. Kemudian Vasily dan rekannya bergerak menuju lokasi. Sesampainya di lokasi, mereka pun mencari posisi sniper musuh. Dan setelah keberadaan sniper musuh ditemukan, Vasily melepaskan sebuah tembakan. Setelah merasa berhasil menjatuhkan musuh, dia mengeceknya dan ternyata itu hanya sebuah patung. Vasily menyadari bahwa mereka sudah terjebak dan benar saja dua rekannya berhasil ditumbangkan oleh sniper Nazi itu. Vasily menceritakan semua kejadian itu kepada Danilov. Dan ternyata Danilov mengetahui siapa sniper Nazi itu. Danilov mengatakan bahwa dia adalah Mayor Koenig. Bahkan salah satu temannya yaitu Kolikov juga merupakan murid dari Mayor Koenig sebelum perang ini terjadi. Dan kini Kolikov akan menjadi partner Vasily karena dia tahu sedikit banyaknya taktik yang akan digunakan Mayor Koenig. Singkatnya, mereka sampai di medan pertempuran. Mereka menuju sebuah bangunan untuk mempersiapkan posisi strategis dalam mengintai musuh. Saat sedang mengintai musuh, Kolikov merasa haus dan meminta satu temannya untuk mencari air minum. Namun apesnya dia tertangkap oleh tentara Nazi. Kemudian dia diinterogasi oleh Mayor Koenig untuk mengetahui posisi Vasily dan Kolikov. Tapi dia tidak mau menjawab dan sebagai hukumannya dia dijadikan umpan untuk mengetahui posisi dari Vasily dan Kolikov. Strategi Mayor Koenig berhasil. Sekarang dia mengetahui posisi dari Vasily dan Kolikov. Kemudian Kolikov juga melakukan strategi tipuan, namun Mayor Koenig dengan segudang pengalamannya tidak mudah untuk tertipu. Merasa bahwa Mayor Koenig tidak ada di area itu, Kolikov dan Vasily berniat untuk pindah ke bangunan lain. Saat Kolikov sedang melompat, Mayor Koenig langsung melepaskan tembakan dan berhasil menewaskannya. Vasily yang melihatnya merasa kaget dan mulai merasa ragu dengan dirinya sendiri. Dia mengatakan ke Danilov bahwa dia tidak akan sanggup menghadapi Mayor Koenig. Danilov mencoba meyakinkan Vasily dan dia berjanji untuk segera memberikan informasi detail tentang Mayor Koenig. Ia juga berpesan ke Vasily untuk menyampaikan perasaannya kepada Tania. Vasily pun pulang. Sesampainya di rumah, dia memberitahukan Tania tentang pesan Danilov. Tapi sepertinya Tania tidak tertarik dengan Danilov. Scene beralih di mana Sasha yang merupakan anak dari Filippo sedang memberitahu Mayor Koenig mengenai jalur yang biasa dilewati oleh Vasily. Dan sebagai bayarannya, dia diberikan daging dan beberapa makanan lainnya. Setelah mendapatkan rahasia tersebut, Mayor Koenig pun bersiap di posisi yang strategis. Namun, Vasily dengan instingnya paham mengenai jalurnya yang kemungkinan diketahui musuh, sehingga dia memilih jalur yang baru berupa pipa gorong-gorong. Saat melintasi jalur itu, Mayor Koenig mendengar ada suara, sehingga membuatnya berpindah tempat ke lokasi yang baru. Saat Vasily dan rekannya keluar dari jalur barunya, mereka langsung ditembaki oleh Mayor Koenig. Tembakan itu berhasil melukai rekan Vasily, dan Vasily menyuruhnya untuk kembali ke markas. Di saat yang sama, Vasily terjebak dan tidak bisa berbuat apa-apa karena senjatanya terlempar serta posisinya yang sudah ketahuan. Teman Vasily yang sudah berhasil sampai di markas memberitahukan Danilov bahwa Vasily sedang terjebak dan tidak bisa kemana-mana karena posisinya sudah terkunci oleh Mayor Koenig. Tania yang mendengar itu langsung bergerak menuju ke lokasi tersebut. Sesampainya di lokasi, mereka berdua kemudian membuat strategi dan rencana pun dimulai. Strategi mereka berjalan dengan baik. Mayor Koenig berhasil tertembak di bagian tangannya dan membuatnya mundur untuk sementara waktu.
Tania dan Vasily akhirnya kembali ke markas, dan mereka berdua kelihatan semakin akrab. Kemudian Sasha memberitahukan kepada mereka tempat persembunyian Mayor Koenig. Setelah diberitahu, Vasily kemudian mulai bergerak ke lokasi. Dia mengendap-endap di antara mayat-mayat yang ada di sana, namun ia tidak melihat keberadaan Mayor Koenig. Dan setelah lelah menunggu, Vasily malah ketiduran. Saat dia tertidur, datang tentara Uni Soviet yang ingin menjarah barang berharga dari para tentara yang tewas di sana. Namun ketahuan oleh tentara Nazi dan mengambil semua barang jarahannya yang kemudian diserahkan kepada atasan dari tentara Nazi itu. Scene beralih di mana Mayor Koenig dipanggil oleh atasannya dan diberitahukan bahwa Vasily sudah tewas. Semua itu dibuktikan dengan buku tentara Vasily yang berhasil mereka dapatkan. Tapi Mayor Koenig tidak merasa percaya dengan hal itu. Berita kematian Vasily menyebar dengan cepat dan membuat pihak Uni Soviet merasa panik. Di tengah kepanikan, Danilov dihampiri oleh Vasily yang ternyata masih hidup dan membuat Danilov merasa lega. Di sisi lain, terlihat Mayor Koenig yang sedang mengobrol dengan Sasha. Mayor Koenig mengatakan bahwa dia akan menunggu Vasily di stasiun besok hari. Sasha diminta supaya tidak membocorkan rencananya, tanpa tahu bahwa sebenarnya Sasha merupakan mata-mata yang disuruh oleh Vasily untuk menggali informasi tentang Mayor Koenig. Keesokan harinya, setelah diberitahu Sasha, Tania berniat untuk menemui Vasily di stasiun. Mayor Koenig yang melihat itu seketika berpikir bahwa Sasha sudah membocorkan informasi pergerakannya. Kemudian ia menemui Sasha dan membawanya ke sebuah tempat. Scene beralih di mana Tania bertemu dengan Vasily dan saat asik mengobrol, Tania dikejutkan dengan Sasha yang sudah tergantung di sebuah tiang. Dia pun ditenangkan oleh Vasily. Setelah itu, Tania berencana untuk menuju rumah Filippo. Di perjalanan, dia bertemu dengan Danilov. Mereka berdua akhirnya sampai di rumah Filippo dan memintanya untuk segera pergi dari rumah itu, karena tak lama lagi kota Stalingrad akan jatuh ke tangan musuh. Namun Filippo tidak mau, dia tetap ingin di sana dan sambil menunggu kepulangan Sasha. Karena tidak ingin Filippo mengetahui kebenaran tentang Sasha, dia kemudian berbohong dan mengatakan bahwa Sasha telah membelot ke pihak musuh. Pada akhirnya Filippo mau meninggalkan rumah itu. Mereka kemudian bergerak ke arah kapal yang akan mengangkut para pengungsi. Namun pihak musuh terus melakukan serangan dan membuat banyak pengungsi kehilangan nyawa termasuk Tania. Danilov kemudian memberitahukan Vasily bahwa Tania sudah tewas. Vasily pun tidak mampu membendung air matanya. Danilov yang merasa bersalah berniat untuk mengorbankan dirinya sebagai jebakan. Dan ia langsung terkena tembakan oleh Mayor Koenig. Kemudian Mayor Koenig datang menghampiri untuk memastikan bahwa lawannya sudah benar-benar tewas. Saat sedang melangkah itu, Vasily tiba-tiba muncul dari balik persembunyiannya. Mayor Koenig yang menyadari jebakan itu tidak bisa berbuat apa-apa karena dia sudah mati langkah. Vasily yang sudah menyimpan berjuta rasa dendam akhirnya melepaskan tembakan. Mayor Koenig tewas seketika. Beberapa bulan kemudian, Nazi Jerman menyerah tanpa syarat setelah pasukan mereka kalah dan terkepung oleh tentara Soviet yang terus berdatangan. Scene beralih di mana Vasily sedang berada di rumah sakit untuk mencari informasi tentang Tania. Dia yakin bahwa Tania pasti masih hidup. Setelah lama mencari, akhirnya dia berhasil menemukan Tania yang ternyata masih hidup.